Mbah, aku menceritakan yang terjadi. Mbah Irung sudah menolongku dan Keke. Aku yakin dia bukan orang jahat. Astaga, kalian akan mendekati kematian. Tuan Guntur akan membunuhmu, Tuan Bima. Mbah Irung terkejut. Mbah, tolong jangan beritahu aku yang menyelamatkan anak ini. Tuan, kamu membahayakan dirimu. Nyawamu juga tidak berarti bagi Tuan Guntur. Kenapa tidak berarti, Mbah? Kak Bima kan anaknya Pak Guntur. Timpa Keke. Mbak Irang bergetar. Dia gelisah dan memalingkan wajah. Kenapa aku merasa wanita tua ini tahu tentang asal-usulku? Mbak tahu aku bukan anak kandungnya. Tanyaku yang membuat Mbak Irang terpana menatapku. Apa? Kak Bima bukan anak kandung Pak Guntur? Keke terkejut. Maaf, aku tidak ingin ikut campur urusan itu. Aku tidur dulu. Mbak Irang keluar dari kamar seperti menghindar. Ini justru membuat aku sangat penasaran. Mbak Irang sudah lama membantu ibu dan ayah dalam urusan bisnis ini. Jika ada gadis-gadis tahanan sakit atau kekerasan dari pelanggan, Mbak Irang lah yang mengobati mereka. Aku yakin Mbak Irang tahu asal-usul wanita yang melahirkan aku. Kak Bima, apa benar kamu bukan anak kandung Pak Guntur? Keke langsung bangkit dari tidur dan duduk. Iya, oke. Jawab aku pelan. Aku belum mengerti semua ini. Tapi bukankah Pak Guntur dan Bu Jumi yang membesarkan kamu, kah? Keke masih sangat penasaran. Aku mau tanya Mbah Irang dulu, nanti aku cerita ya. Aku keluar dari kamar, melihat Mbah Irang duduk di depan dan bersandar sambil merokok. Aku tahu dia mengingat sesuatu. Aku duduk di sampingnya. Siapa wanita yang melahirkan aku, Mbah? Apakah dia juga diculik seperti gadis lain? Tanya aku lirih. Jangan, Tuan. Jangan banyak bertanya. Aku takut dibunuh Tuan Guntur dan Bu Jumi. Mereka sangat kejam. Mereka akan melakukan apapun. Aku takut. Mbak Irong menghisap lagi rokoknya. Meskipun dia berusaha tenang, tapi gemetar tangannya terlihat jelas memegang rokok. Mbah, aku janji. Aku tidak akan beritahu siapapun. Saat ibu dan ayah berbicara, aku tidak sengaja menguping. Mereka mengatakan ibuku dikurung dan melahirkan aku di ruang bawah tanah. Ibuku juga mati seperti binatang. Tanpa disadari mataku berembun. Mbak Irang menatapku. Setelah terdiam sejenak, Mbak Irang mulai bercerita. Aku sangat bersyukur Jaka mati. Kalau tidak, dia akan meneruskan penyiksaan gadis-gadis itu. Mbah Irang menangis. Lalu dia berusaha menghapus air matanya. Aku terkejut mendengarnya. Bahwa nona itu keluar. Aku mau berbicara dengannya, pinta Mbak Irang. Di luar dugaanku, Mbak Irang sangat tertarik dengan Keke. Dari cara bicaranya, aku tahu dia udah banyak menyaksikan kejahatan ayah dan ibu. Sepertinya dia tidak suka. Tapi apa daya, dia hanya seorang tabib yang sudah tua. Aku menggendong Keke keluar. Awalnya dia menolak karena bisa berjalan. Tapi entah kenapa, aku ingin memanjakannya. Karena aku cinta. Duduk sini, Kek. Aku meletakkan Keke duduk di depan, tepat di samping Mbak Irang. Aku juga ikut duduk. Mbak Irang menatap Keke agak lama. Dia membelai lembut wajah Keke lalu tersenyum. Ada apa, Mbah? Tanya Keke heran dan menatap mata Mbak Irang. Gadis pemberani, tapi kamu harus hati-hati. Tuan Guntur dan Bu Jumi bukan hanya sekedar penjual gadis-gadis, tapi penyembah setan. Aku sudah tidak heran lagi. Dari kecil sudah aku lihat ibu dan ayah mengambil darah perawan untuk ritual penyembahannya. Keke terpana, aku tahu dia terkejut. Selama ini belum ada yang berani melawan Tuan Guntur. Kamulah yang pertama berhasil masuk ke lorong itu dan keluar dengan selamat. Sambung Mbak Irang. Keke tetap diam menyimak perkataan Mbak Irang. Mbak Irang memalingkan wajah kepadaku. Tuan Bima, apakah kamu bisa membebaskan gadis-gadis itu? Aku tidak sanggup melihat penyiksaan mereka. Tapi apa dayaku? Aku hanya seorang tabib yang dipaksa mengobati mereka.
Jika kamu berjanji membebaskan mereka, berarti kamu membuat roh wanita yang melahirkanmu tersenyum. Tidak salah lagi, Mbak Ireng tahu semuanya. Mbak tahu siapa ibu kandungku? Mbak Ireng menganggukkan kepalanya. Siapa dia, Mbak? Apakah dari desa ini juga? Atau diculik dari desa ini lain? Aku tidak sabaran ingin tahu tentang asal-usulku. Berjanjilah untuk merahasiakan kalian pernah berbicara denganku. Mbak Ireng menyentuh pergelangan tangan aku sesaat. Aku janji, Mbak, aku janji. Jawab aku menatap mata Mbak Ireng. Mbak Ireng menatap ke depan. Dia menghisap lagi rokok di selancaringnya. Umur yang sudah senja. Dia bertahan tinggal di gubuk ini. Sudah banyak warga desa yang memakai jasanya. Dia terkenal sebagai dukun beranak atau tabib mengobati orang sakit. Gadis cantik itu bernama Anjani. Dia sepupu Jumi. Setelah Jumi yatim piatu, dia ditampung ayah Anjani hingga Jumi menikah dengan Guntur. Bukannya berterima kasih, Jumi malah merebut semuanya dari Anjani, termasuk kebun teh yang diwariskan ayah Anjani. Jumi dan Guntur membunuh ayah Anjani demi bisa menguasai perkebunan, dan itu dilakukan setelah Jumi menikah dengan Guntur, dan Jumi juga sedang mengandung Jaka. Cerita Mbak Ireng. Astaga, jadi ibuku bukan diculik dari desa manapun. Dia dikurung oleh sepupunya karena iri dan ingin menguasai harta kakekku. Ibu yang membesarkan aku adalah sepupu ibu yang melahirkanku. Anjani yang malang, dia juga dipaksa melayani laki-laki yang memakai tubuhnya hingga Guntur dan Jumi mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat. Kecantikannya banyak diminati lelaki hidung belang. Dari sinilah awal Guntur dan Jumi menjalankan bisnis haram itu. Anjani hamil. Inilah awal Guntur mencari gadis pengganti karena dia punya langganan tetap. Pak Kades, Jackie juga ikut adil. Dia termasuk mencarikan pelanggan bisnis ini. Aku bersyukur dia mati di Raja. Bagaimana ibuku bisa mati, Mbak? Setelah melahirkanmu, Anjani tetap dipaksa melayani laki-laki. Bahkan Guntur dan Jackie juga sering memperkaosnya bergantian. Anjani sakit. Aku diancam agar tutup mulut. Akulah yang mengobatinya. Belum sembuh, dia dipaksa lagi melayani laki-laki. Bahkan satu hari mungkin 4 atau 5 laki-laki, hingga dia mati dan dikubur di belakang rumah kayu. Kejam sekali, ujar Keke meneteskan air mata. Sudah banyak kejahatan yang mereka lakukan. Fitnah tentang anak dan ayah berzina, bahkan menculik gadis-gadis berkedok membantu keluarganya. Keke semakin terisak menangis. Tangannya mengepal seperti memendam sesuatu. Mereka sangat kejam. Jadi semua perkebunan ini milik kakekku, Guntur. Akan aku bunuh kamu. Pantas di saat aku melakukan satu kesalahan, ia menghukumku tanpa ampun. Bu Jumi, aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu membesarkan aku dengan kasih sayang, tapi caramu tetap salah. Diriku. Setelah bercerita, Mbak Ireng tidur di depan kecil itu. Aku dan Keke tidur di kamar. Sulit memejamkan mata setelah mendengar cerita Mbak Ireng. Kak Bima, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Keke di sampingku. Aku akan membunuh Guntur dan juga menghancurkan bisnisnya. Jawabku tetap menatap ke langit-langit kamar. Bisakah kita bekerja sama? Aku memalingkan wajahku menatap Keke. Siapa kamu, Keke? Apa tujuanmu masuk ke desa ini? Tanyaku. Ini yang masih tanda tanya bagiku. Aku akan jawab setelah Kak Angga mengizinkan aku menjawab. Tapi tujuan kita sama. Aku ingin Guntur mati. Jawab Keke seperti memendam sebuah dendam. Aku tidak ingin memaksa Keke bercerita. Dia pasti punya alasan kenapa ingin membunuh. Kejahatan Guntur sangat besar. Mana adikmu, Keke? Aku masih penasaran dengan gadis kuliah yang aku lihat di tepi sungai. Kamu mengenaliku? Dia bukan adikku. Aku hanya mencoba menyelamatkannya dari bisnis Guntur. Aku mau tidur dulu. Besok kita harus meninggalkan gubuk ini secepatnya. Aku tidak mau mereka mencurigai kita, Kak. Ucap Keke lalu memejamkan mata. Rasanya seperti mimpi. Aku serancang dengan wanita misterius, tapi aku mencintainya.
Masih banyak yang belum aku ketahui tentang dia. Apakah kita akan bisa selamanya seperti ini, Kay? Aku berharap setelah misi balas dendam, kita tetap dekat seperti ini. Jangan tatap aku, Kak. Ayo tidur, kata Keke yang membuat aku terkejut. Matanya terpejam, tapi dia tahu aku menatapnya. Mau gigit bibirku lagi? Harapku. Akan aku tendang kamu kalau macam-macam? Aku tertawa kecil menanggapinya. Sepertinya aku harus bersabar hingga dia betul-betul menjadi istriku. Mudah-mudahan. Matahari sudah menunjukkan sinarnya. Aku dan Keke berpamitan. Mbak Ira memberikan ramuan agar luka Keke cepat sembuh. Untung peluru tidak menembus dalam. Mungkin beberapa hari istirahat, Keke bisa berjalan lagi meskipun belum lancar. Kita ambil jalan sana, Kek. Itu langsung menuju rumah yang kamu huni. Aku menunjuk ke kanan. Biasanya jam segini ayah sedang tidur. Baiklah, Kak. Mau aku gendong? Tidak usah, aku bisa jalan memegang lenganmu, Kak. Kek, apakah hubungan kita bisa diteruskan? Emangnya kita pernah putus? Bukan gitu. Tapi selama ini kamu mendekatiku karena aku tidak melanjutkan kata-kataku. Bodoh, aku menolak laki-laki yang menyelamatkanku. Aku tersenyum meliriknya. Sebenarnya aku ingin tahu, apakah Keke mencintai aku seperti aku mencintainya? Kak, ada Guntur dan anak buahnya. Keke menunjuk ke depan. Gawat, ayah dan dua orang anak buahnya masih berkeliaran dan semakin dekat. Tidak mungkin kami melarikan diri lagi. Pasti terlihat dan akan dicurigai. Aku harus cari cara. Oke, ayo kita duduk di bawah pohon itu. Aku menunjuk pohon di antara semak-semak. Aku dan Keke duduk di bawah pohon. Aku lihat Keke hanya memakai sarung pengganti celananya yang dirobek semalam. Kalau Keke berjalan akan ketahuan tertembak. Ayah pasti bertanya, kenapa aku jalan di semak-semak bersama Keke? Hanya ada satu cara. Buka sarungmu, biarkan aku ikut masuk ke dalammu. Ucapku. Apa? Kamu mau ambil kesempatan? Keke melotot marah. Tidak ada waktu, biarkan aku masuk ke sarungmu, Keke. Tidak mau. Jangan macam-macam meskipun kamu sudah menolongku. Tidak ada waktu lagi. Ayah semakin mendekat. Aku takut mereka curiga. Sepertinya aku harus memaksa masuk ke sarung itu biar kami seperti sedang melakukan perbuatan mesum. Jangan menolakku, ayah, buka sarungmu. Tidak mau, akan aku tendang kamu, Kak. Perdebatan ini tidak akan selesai. Ayah dan dua orang anak buahnya semakin dekat. Gawat kalau mereka melihat kaki Keke kesakitan saat melangkah. Kek, aku tidak macam-macam, aku janji. Ini hanya mengelabui ayah yang semakin mendekat. Ucap aku sambil melirik ke belakang melihat ayah. Keke terdiam sesaat. Aku tahu dia berpikir. Matanya juga melihat ke arah ayah yang semakin mendekat. Ayo masuk, ucap Keke membuka sarungnya. Wajahnya cemberut. Saat aku ingin masuk, tiba-tiba ditutupnya lagi dan melototku. Awas kamu macam-macam, Kak, ancamnya kepada aku. Iya, jawab aku pelan menahan tawa melihat reaksinya. Keke membuka lagi sarungnya. Jangan lihat, aku cuma pakai celana dalam, ucap Keke was-was. Iya, lagian aku udah lihat semalam tuh, jawabku jujur. Ih, bikin kesel aja. Lagian aku bantu Mbak Ira mengeluarkan peluru itu. Aku membela diri. Muka Keke merah. Aku tahu dia malu. Dasar gadis kota perawat, ucap aku di hati tersenyum. Aku dan Keke sudah duduk di bawah pohon dalam satu kain sarung. Kedekatan ini tidak kupungkiri bahwa jantungku berdetak kencang. Ingin memeluknya tapi takut dia marah. Lihat sana, ayahmu mendekat, ucap Keke cemberut. Jangan, Keke, kita harus seperti saling berjumbu, biar jadi alasan kenapa kita disemak-semak. Keke diam, aku tahu dia belum siap melakukan lebih jauh. Mukanya cemberut, aku justru suka menggodanya. Semakin lama langkah kaki terdengar semakin mendekat. Aku tahu ayah sudah di dekat kami bersama dua orang anak buahnya. Aku dan Keke pura-pura tidak tahu dengan kedatangan mereka. Ayah, ucap aku pura-pura terkejut. Bima, kamu? Ayah melihat aku dan Keke. Keke seperti tidak memakai celana karena kaki jenjangnya tidak seutuhnya tertutup. Tuan, maaf kami ke sana dulu.
Ucap anak buah ayah dan berlalu dari hadapanku. Ayah, aku pura-pura gugup melihat seperti permasalahan. Kalian bisa melakukannya di kamar. Ucap ayah. Iya maaf, mungkin kami kebelet di sini. Aku suka kamu menjadi jantan. Silakan lanjutkan. Ayah melangkah menjauhi kami beserta anak buahnya. Aku menghela napas lega. Ayah tidak mencurigai kami. Syukurlah. Ih, keluar. Teriak Keke mendorong tubuh aku agar jauh darinya. Tapi percuma, kain sarungnya sempit, memuat kami berdua. Sabar Kei, iya aku keluar. Aku tersenyum melihat mimik wajahnya. Setelah aku keluar, aku bangkit berdiri. Tidak mungkin aku biarkan Keke jalan kaki. Akan terlihat kakinya sakit dan pasti dicurigai. Ayo, aku gendong. Aku menawarkan punggungku. Aku bisa jalan, Kak.